Halo, selamat pagi. Saya Maher Nenggolan. Kita bertemu kembali dalam video mengenai mutu. Topik kali ini adalah double sampling plan menggunakan ANSI ISO ESQ Z1.4. Jadi pada prinsipnya ini sama dengan single sampling plan menggunakan ANSI juga, tapi ada sedikit perbedaan yang akan kita bahas ya, terutama pada kasus untuk yang reduce ya case. Oke. Kita langsung saja. Pada prinsipnya, ini sama dengan single sampling plan. Dimulai dengan code letters dan choose inspection level. Misalkan kita memiliki sampel size, lot 2000, lalu kita cari situ dari 2000, misalkan kita pilih general inspection level 1 atau level 2, maka kita mendapatkan kode huruf, ya. Contohnya huruf K, atau L, atau M, atau N, ya. Lalu dilanjutkan dengan melihat tabel double sampling plan yang ini, yang normal, tighten, dan reduce, tergantung kebutuhan. Tapi kalau misalkan orang melakukan sistem ini, pasti tiga-tiganya akan dicari ya infonya. Karena apa? Karena untuk double sampling plan yang ketiganya dipakai ya, tergantung pada kasusnya. Misalnya kasusnya startnya kita normal, lalu tiba-tiba kita banyak kasus yang cacat gitu, akhirnya kita harus tighten ya. Ataupun kebalikannya kita reduce. Lalu kita pilih inspection plan-nya. Jadi N-nya berapa, C-nya berapa, R-nya berapa. Jelas ya? Misalkan kita punya kasus seperti ini ya. Ada lot size 2000, artinya satu buah lot isinya 2000 unit produk atau 2000 buah. Lalu akan diinspeksi, EQL-nya 0,65 ya. Lalu kita pakai general inspection level 2, tentukan double sampling plan untuk normal, tighten, dan reduce. Pakai ANSI ya. Nah, kita lihat tabel ini. Ini tabel yang tadi mengenai letters tadi ya. 2000 di mana? Pilih 29 di sini ya. 1201 sampai 3200. Cari general inspection level 2 dapat huruf K. Ya. Artinya kita mulai start huruf K. Cari yang normal, lalu tighten dan reduce ya. Yang normal bagaimana? Begini, huruf K tadi dapat sini first inspection-nya 80, second-nya 80, di mana didapat 03 dan 34. Apa artinya di sini? Saya perbesar. Artinya kalau kamu dapat non-conforming-nya atau produk cacatnya 0, lot langsung diterima. Dari 80 tadi itu, ketemunya cuma 0, 2000-nya diterima ya. Kalau dapatnya 3, dari 80 tadi dicek dapat 3 yang cacat, artinya satu lot tersebut 2000 tadi kita tolak, artinya lanjut ke proses 100% inspection ya. Lalu misalkan dapatnya 1 atau 2, misalnya dapatnya 1, tak bisa tolak, tak bisa terima, sehingga harus ngambil sampel ke-2, yaitu 80 lagi. Lalu misalkan dapat lagi 1 lagi, jadi totalnya 2, maka kita terima. Kenapa? Di bawah 3. Sama kurang sama dengan 3. Jadi 2. Kalau dapatnya 1 dan 2, dapatnya 3, diterima juga. Tapi kalau dapatnya 1 dan 3 jadi 4 ya. Atau 2 dan 2. Normalnya akumulatifnya 4 itu ditolak. Udah jelas ya yang normalnya? Kita masuk ke yang tighten atau diperketat ya. Kenapa diperketat? Karena banyak kasus di mana lotnya ditolak sehingga kita perketat inspeksinya. Untuk K, sampel size pertama 80, kedua 80, sama ya dengan normal, bedanya di sininya ya. Di inspection levelnya di C dan R-nya ini 02, 12. Kalau tadi kan 1 apa namanya? Itu 4 atau 3 ya. Coba kita lihat 03, 34, ini 02, 12, atau lebih ketat nih. Karena makin sedikit cacat yang diizinkan ya. Tighten tuh gini, kalau dapatnya 0 diterima. Kalau dapatnya 2 ditolak, kalau dapatnya 1 lanjut ke sampel kedua di sini. Kalau dapat 1 ya. Lalu misalkan sampel kedua nggak nemukan lagi, maka totalnya C2 itu totalnya jadi sama dengan 1, kita terima. Tapi kalau yang kedua kita dapatnya 1 lagi jadi totalnya 2, maka kita tolak. Begitu. Sama ya dengan normal, nggak susah. Agak sedikit tricky yang reduce ya. Kita kembali ke K.
lihat K tadi yang sebelumnya normal dan Titan 80-80, ini 32-32 aja cukup. Ya, artinya kita santai, lebih reduce, lebih longgar ya, 32 dibandingin tadi ngambil 80. Lalu C1R1-nya 03, C2R2-nya 04. Apa artinya? Bingung ya? Beda, karena 00 sini. Artinya gini, kalau kamu dapatnya 0, kamu terima pada sampel pertama. Oke? Kalau kamu dapatnya 3, artinya kamu tolak pada sampel pertama. Kalau dapatnya 1 atau 2, kamu ambil sampel ke 2. Ya? Misalkan dapatnya 1 yang sampel pertama, artinya kita ambil kedua, dapat lagi 1 lagi. Artinya tidak ditolak langsung, tidak diterima ya. Kalau lihat begitu, kita terima. Kenapa? Karena di bawah reject. Oke? Di bawah reject. Apa artinya? Artinya begini. Kalau dapat 1-1, kita terima karena di bawah reject. Tapi karena dia gagal diterima secara murni gitu ya, maka proses berikutnya setelah lot ini diperiksa, reduce tadi, kita harus tolak. Kita harus ubah menjadi normal lagi. Ngerti ya? Jadi menentukan dia berubah jadi normal lagi. Kenapa? Karena ada something gitu ya, sampai kita tidak bisa terima begitu. Lalu misalkan kalau dapatnya awalnya dapatnya nih juga 2, 1, 3 tetap di bawah, atau 1, 2 total 3, tetap kita terima lotnya, tapi proses inspeksi diubah menjadi normal. Tapi kalau dapatnya 2, 2, 4 tolak, artinya lot tersebut ditolak dan proses kembali ke normal. Jadi sama-sama kembali ke normal, tapi bedanya lot tadi diterima, satu lagi ditolak gitu ya. Nah, itu yang disebut double sampling plan untuk kasus kita pakai ANSI ya. Silakan bertanya di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa ya. Saya Mario Nenggolan.